Oke. Coba mulai ya bang. Ya, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inta surallaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Ya orang-orang yang beriman, jika kamu mau menolong agama Allah, maka Allah pasti menolongmu dan menguatkan kedudukan. Ayat ini sudah 1447 tahun lalu, tapi hari ini saya mengalaminya. Bahwa saya niat dasarnya selalu membela agama Allah. Bukan berarti Allah perlu dibela, bukan berarti Allah perlu ditolong. Tapi saya hanya berusaha taat, tunduk, patuh, takwa kepada Allah sebisa mungkin saya. Sekekurangan-kekurangan saya, sebisa mungkin. Nah, dengan saya takwa kepada Allah, itu sama dengan saya telah membela agama. Misalnya konsisten dengan segala kondisi apapun, tetap konsisten. Bahasa Islamnya istiqomah. Istiqomah itu harus optimis, berani, dan mutmainah, jiwanya tenang. Dalam pemeriksaan ini hasilnya tadi, yang lain belum keluar. Kenapa saya keluar duluan? Jangan lagi ada fitnah macam-macam, karena saya mampu menjawab secara cermat. Saya advokat, yang lain itu kan bukan advokat. Dan saya didampingi oleh Al-Katiri dan Ibu Eli Daneti. Poin pentingnya ada satu saja, satu kapitra, tapi dia ada halangan pulang dulu. Dalam pengertian hukum, saya tidak mau diperiksa karena dikaitkan dengan yang bukan ada hubungan hukumnya dan tuduhan tindak pidananya kepada saya pasal 160. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan transmisi dan lain sebagainya, nggak ada itu. Jadi dalam perspektif hukum clear bahwa saya tidak ada hubungan hukum, tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Nah itulah makanya saya sempat keluar, karena nggak ada hubungannya dengan yang mereka persoalkan, mungkin ke Rosyuryo, ke Rismon, itu pasal-pasalnya mungkin sama, tapi kondisi objektif di lapangannya berbeda. Karena Anda bisa lihat fakta, 2 bulan terakhir ini saya tidak pernah bicara. Saya baru bicara lagi tadi, kurang lebih jam 11-an ini. Sebelum itu saya tidak pernah bicara. Saya bicara juga karena untuk memenuhi undangan. Kalau saya tidak bicara seperti itu, berarti saya tidak istiqomah, tidak teguh pendirian dalam membela agama Allah ini. Yang saya bela adalah 3 hal penting. 1, kejujuran. 2, kebenaran. Dan 3, keadilan. Nah, oleh karena itu, dalam pengertian hukum, itu semuanya berlaku universal. Di seluruh dunia, orang butuh kejujuran, orang butuh kebenaran, orang butuh keadilan. Nah, dikaitkan dengan ijazah palsu Jokowi, problem awalnya Jokowi tidak jujur, itu saja. Saya di situ saja. Saya nggak ada kepentingan politik apapun, karena saya tekun sejak awal tahun 2021 akhir, 2022, 2003, 2004, sekarang 2005, saya tetap konsisten dalam konteks pendirian untuk menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi, saya tidak ingin digabungkan dengan teman-teman lain yang tindak pidananya secara substansinya berbeda, lalu disamakan. Saya tidak ingin di situ. Jadi, itulah saya cepat keluar dari pemeriksaan ini. Dan selanjutnya, untuk urusan TPWA, saya nyatakan dengan tegas, saya sudah alihkan kekuasaan jabatan saya kepada Muslim Arbi, kemudian timnya Rijal Fadilah, kemudian ada Azamkan, ada Al-Katiri, ada Bu Eli, ada semua yang terkait di dalamnya, Arif Iksan atau Hadi, itu nanti dibicarakan sama ke depan. Bu Yulia juga kalau mau gabung di situ, ya, dan teman-teman lain. Saya jangan lagi ditanya-tanya soal TPU. Sudah saya serahkan. Dan sudah pelimpahannya itu di depan yang memberi kuasa kepada saya.
Saya kira begitu, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau apa? Ya. Terima kasih. Saya tambahkan, karena saya mendampingi bersama Bu Eli tadi, jadi saya perlu tegaskan bahwa Pak Edi tegas menyatakan bahwa tindak pidana artinya pasal-pasal yang dikenakan pada Bang Edi, yaitu 160, kemudian KUH pidana, kemudian 28 ayat 2, 28 ayat 3 ini itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kan? Karena di situ di dalam 160 itu harus ada kerusuhan, harus ada orang yang terprovokasi. Faktanya tidak ada. Karena di dalam sejak diputuskan putusan MK tahun 2009 yaitu nomor 7 yang mengatakan 160 yang tadinya formil menjadi material. Ya kan? Jadi harus ada korban. Tidak ada korban semuanya. Bahkan orang-orang di Jogja itu pun juga bersurat, kemudian ketok pintu, permisi, bahkan bikin pemberitahuan ke polisi dan sebagainya. Pasal 28 ayat 2 tadinya sebelum dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 itu berdasarkan SARA. Ya kan? Sekarang tidak berdasarkan SARA lagi tapi berdasarkan SAR. Antar golongan sudah tidak ada lagi. Karena banyak tahun-tahun lalu itu yang dikenakan dengan pintu masuknya adalah antar golongan itu. Sekarang sudah tidak ada. Ya kan? Jangan lupa memang penghasutan berdasarkan yaitu agama, etnis, warna kulit. Ya, itu antar golongan tidak ada. Warna kulit. Dulu ada. Sekarang jadi SAR aja ya. Sekarang tidak SAR, bukan SARA. Ya kan? Jadi tidak ada masalah surat atau masalah ijazah di dalam pasal tersebut. Kemudian pasal 28 ayat 3 jelas itu ada menyatakan kebohongan itu adalah mengakomodir Undang-Undang Nomor 146 yang sudah tidak ada lagi dimasukkan di situ. Dimasukkan di situ, tapi di situ dinyatakan kebohongan yang menimbulkan kerusuhan atau kegaduhan. Perlu kami tekankan, kalau dikatakan bohong, penyidik harus menyiapkan ijazah Jokowi di depan kita. Aslinya yang mana sehingga kita dikatakan bohong. Kemudian untuk kegaduhan itu sendiri, ya kan, itu di dalam penjelasan undang-undang itu sendiri, yaitu kegaduhan secara fisik, bukan kegaduhan di medsos. Itu ada di penjelasannya, bahkan ditegaskan di putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, udah dicabut itu pasal. Ya, di penjelasannya juga jelas. Ya kan, salah satu contoh ya, fisik itu seperti gini, ada orang dalam pesawat, dia berteriak, ada bom, ya seperti itu. Atau di pasar ada kebakaran seperti itu. Oleh sebab itu, beliau menolak untuk diperiksa karena penyelidikan itu adalah untuk menemukan tindak pidana apa. Belum substansi, tapi tidak ditemukan. 160, tidak ada yang terprovokasi, tidak ada yang melakukan jangan pindah-pindah. 28 itu tidak ada antar golongan lagi. Dan tidak ada masalah ijazah. 28 ayat 2 itu, 28 ayat 3 jelas, ya kan? 28 ayat 3 itu satu, kalau dikatakan kebohongan pada waktu diperiksa harus ada ijazah aslinya di meja itu. Bahwa betul dia bohong. Ya. Plus tidak ada kegaduhan. Kalau nggak ada ijazah asli, Lah ya berarti kan nggak bisa dilanjutkan. nggak bisa juga saya disebut pencemaran. Seandainya. Nah, pencemaran, sebentar, kalau boleh saya ke sana. Ya, boleh. Ya kan, pasal 10 Ya. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa jika ada pengaduan atau laporan lebih dulu tidak boleh dilapor balik dengan pencemaran nama baik. Undang-undang loh ini. Ya kan, apakah kita sepakat untuk melanggar undang-undang itu? Ya, itu saya. Ya, terima kasih. Kecuali ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin. Any question kata orang? Ada Eni, ada Yayu, ada. Udah. Ya ada ya? Cukup, Pak. Boleh, melalui WA saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.